Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Senang sekali hari ini kita sama-sama kembali belajar di Bible Study untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan kita bahas dari Yesaya 11, saudara-saudara. Dan sebelumnya mari kita siapkan hati kita untuk datang ke hadapan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan
mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Yesus. Terima Terima kasih buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semua karena kasih setia dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami senantiasa mau memberikan yang terbaik dalam hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu, untuk mendengar lebih lagi ya Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau mendengar lebih lagi ya Tuhan, apa yang hendak Tuhan nyatakan melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Berbicaralah ya Roh Kudus, supaya segala sesuatu yang kami baca tidak hanya indah dalam pendengaran kami, tetapi memiliki makna yang dapat kami bawa untuk membuat kehidupan kami semakin dipertajam di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, saudara-saudara, hari ini kita masuk di dalam Yesaya 11.
yang dengan judul perikop Raja Damai yang akan datang. Nah, di sini Nabi Yesaya sedang menubuatkan secara detail tentang kedatangan Sang Mesias atau Juru Selamat. Di mana dikatakan di dalam ayat ini bahwa Juru Selamat itu akan datang untuk membawa damai bagi bangsa Israel. Dan nanti di sini akan dijelaskan bagaimana ciri-ciri Sang Juru Selamat tersebut. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa dia yang datang untuk menyelamatkan bangsa Israel. Nah, kalau kita perhatikan saudara-saudara, dalam ayat terakhir di Yesaya 10, kita melihat bahwa ayat ini sedang berbicara tentang bagaimana memotong dahan-dahan pohon. Dahan-dahan pohon dan lain sebagainya itu ada di Yesaya 33 sampai 34. Yang menyampaikan apa? Bagaimana Tuhan akan memotong dan menebang dahan-dahan pohon yang tinggi, saudara-saudara. Belukar rimba dan Libanon. Libanon itu adalah sebuah hutan yang sangat lebat yang akan ditebas dengan kapak. Karena tebal-tebal, saudara-saudara. Nah, ini juga menyampaikan, perumpamaan ini juga menyampaikan bahwa bangsa Asyur, sebuah bangsa yang besar itu akan ditebang habis oleh Tuhan. Sebuah bangsa yang kuat, yang pasti mampu dibinasakan oleh Allah. Nah, nanti di ayat yang di pasal yang ke-11 ini juga akan dibuka dengan perumpamaan atau penggambaran tentang sebuah pohon. Kita baca saudara-saudara di ayat yang pertama. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan. Dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat. Dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Saudara-saudara, kalau kita baca dari ayat 1 sampai 5, Yesaya ini kembali memakai sebuah gambaran pohon tentang akan munculnya sebuah tunas yang baru, saudara-saudara, dari sebuah pohon yang sama. Tapi yang muncul dari tunggul Isai. Jadi sebuah dahan yang baru dari tunggul Isai. Isai ini siapa? Kita semua tahu bahwa Isai itu adalah ayah dari Raja Daud. Nah, dari pohon yang sama ini akan mengeluarkan sebuah tunas yang baru. Yang bisa menjadi sebuah pengharapan. Atau juga bagaimana orang-orang Israel dapat memiliki sebuah keinginan yang baru untuk mereka bisa diselamatkan. Nah, ini merujuk kepada seorang sosok ya saudara-saudara. Karena di sini diceritakan bahwa ia. Artinya apa? Seseorang yang akan muncul dengan kriteria atau ciri-ciri yang disebutkan dari pasal yang ayat yang pertama sampai yang kelima. Nah, kita bahas satu persatu ya saudara-saudara. Dikatakan bahwa akan memiliki roh Tuhan. Dia ini adalah orang yang benar-benar datang dari Tuhan. Sehingga dikatakan memiliki roh Tuhan. Dan memiliki yang namanya hikmat serta pengetahuan. Ketika dia ada, dia mampu memutuskan segala sesuatu. Dia juga mampu mengajar segala sesuatu dengan segala sesuatu yang Tuhan taruh di dalam kehidupannya. Dengan pengetahuan yang begitu luar biasa. Dia bisa menasehati. Dia bisa menjadi seorang yang bisa menguatkan orang-orang pada zaman itu. Dan dikatakan ada kata perkasa. Yang artinya apa? Dia punya kuasa. Dia akan dipakai sebagai orang yang menyatakan sesuatu yang besar. Perkasa. Dan dia memiliki
sebuah pengenalan tentang Allah yang benar, berbeda dengan orang-orang lain. Karena di dalam hidupnya dia akan memberitakan bagaimana Allah begitu mengasihi umatnya. Dan dia akan senantiasa menjaga hidupnya untuk takut akan Allah. Dan di ayat berikutnya saudara-saudara, dikatakan tidak menghakimi orang-orang lemah. Dia akan berdiri untuk menguatkan orang-orang yang lemah. Bahkan orang-orang yang berdosa dikatakan akan diselamatkan. Ini adalah hal yang luar biasa saudara-saudara. Manusia pasti terikat kepada dosa. Tapi dikatakan di ayat firman ini bahwa Raja Damai itu akan datang bahkan untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Dia tidak hanya sekedar menghakimi, tetapi bagaimana dia bisa menjadi sebuah penghiburan, sebuah kekuatan. Dan bagaimana dia bisa mengubahkan banyak hal dengan keadilannya dan kejujurannya. Dia akan berkata ya di atas yang benar dan tidak di atas yang salah. Kemudian selanjutnya dia dikatakan dia akan menolong orang-orang yang tertindas. Pada masa itu mereka begitu mengharapkan seorang yang bisa menyelamatkan mereka dari setiap penindasan yang hari itu mereka alami saudara-saudara. Dan kemudian dari perkataannya, apa yang dikeluarkan dari kata-katanya, dia akan mengajar orang-orang fasik. Bagaimana mereka akan mungkin bukan hanya sekedar kagum, tetapi seolah-olah semuanya digoncangkan dengan setiap perkataan yang akan dikeluarkannya. Mereka semua akan merasa bahwa mereka sedang ditegur dari setiap perkataan yang muncul, dari kata-kata yang dikeluarkan dari mulutnya. Dan hidupnya senantiasa benar dan setia sampai akhir. Ini berbicara tentang siapa tuh saudara-saudara? Tentunya ini sedang menubuatkan kedatangan Tuhan Yesus yang memiliki kriteria yang disebutkan pada pasal 11 ayat yang pertama sampai yang kelima ini. Saudara-saudara, ketika kita membaca ayat firman Tuhan, kalau kita cuma membaca asal lewat sambil lalu, mungkin kita nggak memahami, nggak mendalami saudara-saudara arti dari setiap ayat yang disampaikan. Tetapi hari ini ketika kita mau meluangkan waktu untuk benar-benar detail saudara-saudara mengupas ayat demi ayat, maka kita akan menemukan sesuatu bahwa ternyata apa yang dinubuatkan Nabi Yesaya ini sudah terrealisasi. Kita sudah melihat bahwa sang juru selamat yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, satu persatu kriterianya hari ini sudah kita lihat melalui pribadi Yesus. Apakah kita masih mengeraskan hati? Apakah kita masih meremehkan tentang perkataan firman Tuhan? Perkataan firman Tuhan ini adalah ya dan amin. Untuk itu kita harus semakin lebih lagi bisa mendengar dan melakukan setiap perintah-perintah Tuhan yang ada di dalam firman-Nya. Kita baca lagi di ayat yang ke-6 saudara-saudara. Ayat yang ke-6 berbicara tentang serigala akan tinggal bersama domba. Dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Serigala dan akan tinggal bersama domba. Macan tutul akan berbaring di samping kambing. Selanjutnya anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Di ayat yang ke-7, lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput. Dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Ini berbicara tentang efek. Ketika sang juru selamat itu datang, dia benar-benar membawa damai. Damai itu benar-benar hadir di dalam kehidupan manusia. Ada kedamaian. Ini diibaratkan apa? Binatang-binatang buas dapat hidup berdampingan dengan binatang-binatang ternak tanpa saling membunuh saudara-saudara. Mereka akan makan rumput bersama sehingga merupakan sebuah penggambaran bahwa binatang buas pun bisa mengendalikan dirinya. Yang tadinya harus makan karnivora ya saudara-saudara, makan daging. Dikatakan mereka akan makan rumput
Sama seperti binatang-binatang ternak yang notabene adalah binatang-binatang yang lebih lemah dibanding para binatang buas. Bahkan dikatakan seorang anak kecil bisa mengiring mereka yang besar, mereka yang buas. Karena apa? Segala sesuatunya berjalan dengan aman tentram, tanpa peperangan, tanpa menerkam, tanpa kekerasan. Dan ayat ini sebagai penggambaran, ketika Raja Damai itu datang, maka segala sesuatunya akan damai. Seolah-olah sedang menggambarkan gambaran tentang Taman Firdaus, saudara-saudara. Pada awal bumi ini diciptakan, bahwa semua hidup berdampingan dengan rukun. Sebuah kiasan yang akan terjadi ketika damai itu datang. Dan damai itu melingkupi bumi melalui Sang Juru Selamat. Kita baca di ayat berikutnya, saudara-saudara, yang ke-9. Tidak ada orang yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dan dia akan dicari oleh suku-suku bangsa. Dan di tempat kediamannya akan menjadi mulia. Saudara-saudara, kalau kita lihat dari ayat yang ke-9 sampai yang ke-10, tidak ada yang berbuat jahat pada zaman itu. Karena apa? Semua orang mengenal Tuhan yang benar. Bahkan dikatakan di tempat kediaman Tuhan, di Gunung Kudusku, tidak ada yang berlaku busuk. Di tempat di mana Tuhan itu ada, semuanya mengenal Tuhan dengan benar dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan dikatakan pada waktu itu, maka Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji akan bangsa-bangsa. Namanya akan ditinggikan dan semua suku bangsa akan mencarinya. Panji-panji ini adalah sesuatu yang dikibarkan, sesuatu yang menjadi lambang di mana orang bisa melihat, saudara-saudara. Maka seluruh bumi akan penuh pengenalan akan Tuhan ketika Sang Juru Selamat ini hadir. Nah, ini menggambarkan bagaimana Tuhan bisa membawa seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini untuk bisa melihat Tuhan yang benar, untuk bisa menyembah Allah yang benar di dalam kehidupan mereka. Ini bukan terjadi hanya di Israel, tapi di bangsa-bangsa lain, termasuk kita yang ada di Indonesia hari ini, yang bisa mengenal Tuhan, yang bisa mengenal kebenarannya. Di situ namanya akan ditinggikan. Dan yang selanjutnya, saudara-saudara, berbicara tentang janji bahwa sisa-sisa Israel akan kembali. Mari kita baca, saudara-saudara, di ayat yang ke-11. Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia dan di Elam, di Sinear, di Hamat, dan di pulau-pulau di laut. Ia akan menaikkan suatu panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpun orang-orang Yahudi yang terserak dari keempat penjuru bumi. Ayat 11 sampai 12 ini menceritakan bahwa selama peperangan yang terjadi pada masa itu, bagaimana bangsa Asyur menawan dan kemudian mengasingkan banyak orang dari dua kerajaan yang ada di Israel, yaitu kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Begitu banyak orang yang mereka tawan dan mereka semua terserak, saudara-saudara, di berbagai wilayah pada masa itu. Dan dari nubuatan ini, Yesaya itu sedang menunjukkan bahwa ketika yang adil itu datang, mereka akan membuat kembali orang-orang dari bangsa Israel dan bangsa Yehuda tersebut untuk kembali menduduki tanah perjanjian. Sementara panji-panji berbicara tentang kemenangan yang akan terjadi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dengan kemenangan tersebut mereka berhasil mengumpulkan setiap mereka yang sudah terbuang dan terserak.
Kalau kita lihat hari-hari ini saudara-saudara, mereka yang tadinya mungkin ada di negara-negara lain, hari ini mereka pulang kembali ke Israel untuk mereka kembali membangun tanah tersebut sesuai dengan janji-janji Tuhan. Mereka dipanggil pulang untuk mereka bisa datang dan melakukan segala sesuatu yang tadinya mereka tinggalkan. Keturunan-keturunan mereka mulai kembali ke tempat di mana Tuhan menginginkan mereka itu ada. Di pasal yang ke-13 saudara-saudara, kecemburuan Efraim akan berlalu dan yang menyesakkan Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda dan Yehuda tidak akan menyesakkan Efraim lagi. Tetapi mereka akan terbang ke barat, ke atas lereng gunung Filistin. Bersama-sama mereka akan menjarah Bani Timur. Mereka akan merampas Edom dan Moab. Dan orang Amon akan patuh kepada mereka. Maksudnya apa saudara-saudara? Akan terjadi rekonsiliasi. Permusuhan antara Efraim dan Yehuda akan berakhir. Dan at the end mereka akan bekerja sama untuk menghadapi musuh-musuh Israel pada waktu itu. Dan mereka akan kembali merampas apa yang menjadi hak mereka, merampas apa yang menjadi wilayah yang menjadi hak mereka, dan mereka akan mengalami kemenangan. Kemudian di ayat yang ke-15 saudara-saudara, Tuhan akan mengeringkan Teluk Mesir dengan nafasnya yang menghanguskan, serta mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat, dan memukulnya pecah menjadi 7 batang air, sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut. Maka akan ada jalan raya bagi sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur, seperti yang telah ada untuk Israel dahulu pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, Teluk Mesir ini adanya di anak Laut Merah ya saudara-saudara. Kalau kita lihat di dalam peta, sungai Efrat ini adalah sungai yang besar yang ada di tengah-tengah wilayah tersebut. Dan Tuhan akan melepaskan kembali umatnya. Berkali-kali Tuhan menyelamatkan mereka, mereka terhilang. Lalu kemudian kembali Tuhan menyelamatkan mereka, tapi mereka memberontak. Tapi kali ini dijanjikan bahwa Tuhan akan melepaskan umatnya kembali. Seperti yang pernah terjadi sebelumnya, dan mereka akan dipersatukan, akan dipulihkan keadaan mereka. Kalau kita baca saudara-saudara, ini semua merupakan sebuah nubuatan yang akan terjadi pada penyelamatan bangsa Israel sampai mereka terpecah belah dan akhirnya hidup berserak, terpisah, keluar dari tanah perjanjian. Tapi Allah itu begitu luar biasa. Allah merancangkan sesuatu yang baik untuk bisa mempersatukan mereka kembali, untuk bisa menyelamatkan mereka. Dan dalam ayat ini dikatakan bahwa Allah itu kembali mengokohkan bangsa Israel melalui kedatangan Raja Damai. Dan kalau kita lihat saudara-saudara, penulis di kitab Perjanjian Baru, di kitab Injil, kitab-kitab yang lain, itu banyak mengutip ayat-ayat dari kitab Yesaya ini. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa juru selamat atau Mesias yang disebut sebagai Sang Raja Damai, yang kita kenal sebagai Yesus, itu berasal dari keturunan Daud. Silsilahnya ada. Dia yang sudah lama, yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Dan di sini dikatakan Sang Juru Selamat itu akan membawa keselamatan dan mendamaikan segala sesuatu. Mereka berharap dari apa yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini akan tergenapi. Tapi kita tahu sendiri ya saudara-saudara, ketika Perjanjian Baru, ketika Tuhan Yesus datang, apa perlakuan mereka pada saat itu? Apakah Yesus bisa benar-benar dengan mudah mengembalikan seluruh yang terserak? Apakah Tuhan Yesus benar-benar bisa membuat mereka percaya bagi orang-orang yang mengeraskan hati? Tapi hari ini kita tahu bahwa pattern, pola yang Tuhan Yesus ajarkan itu sudah dinubuatkan dari apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya.
Ketika kita tahu, ketika kita memahami bahwa yang benar ini sudah hadir, apakah kita masih mau hidup dalam kesalahan yang dirancangkan oleh dunia? Seperti orang-orang yang menghujat Tuhan Yesus, seperti orang-orang yang tidak mau percaya akan kuasanya. Saudara-saudara, kalau kita ada hari ini, kita mendengar apa yang disampaikan di dalam nubuatan Yesaya, hendaknya kita semakin menguatkan kepercayaan kita dan semakin mengikuti bagaimana cara Yesus hidup dan percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan sama seperti Yesus akan membawa kita kepada keselamatan. Seolah-olah Allah sudah kasih di sosok gambaran orang yang akan membawa kedamaian. Apa yang dikatakan bagaimana binatang buas dengan binatang ternak bisa hidup bersama. Dalam artian apa? Ketika kita yang berkuasa mau merelakan hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan, kita tidak akan melakukan yang diinginkan oleh daging. Ketika yang lemah, saudara-saudara, yang seolah-olah berada di bawah, tapi ketika dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan dan dia menjalankan kehidupannya dengan benar, maka dia akan bisa hidup berdampingan antara yang buas dengan yang binatang ternak, saudara-saudara. Dalam artian apa? Kita semua hidup saling mengasihi. Kita hidup semua berdasarkan damai sejahtera yang sudah Tuhan Yesus kabarkan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, Raja Damai yang dinubuatkan sudah datang, saudara-saudara. Dan hari ini kita hidup di dalam kedamaian yang disediakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Kiranya memang damai itu senantiasa hadir dan memerintah di dalam hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, dan apapun yang kita lakukan. Ciri-ciri atau kriteria yang sudah disampaikan melalui Alkitab. Ini juga pesan buat kita semua. Supaya apa? Jangan hidup berdasarkan daging. Tapi perhatikan bagaimana Yesus hidup. Roh Tuhan ada di dalam kehidupannya. Setiap perkataannya mengandung hikmat dan pengetahuan. Bagaimana kita bisa menjadi penasehat buat setiap orang-orang yang memerlukan nasihat. Bagaimana hidup pengenalan yang benar akan Tuhan yang sudah kita selama ini pelajari. Itu gak cuma sekedar ada di dalam otak kita. Tetapi melalui setiap tingkah laku kita, orang melihat orang ini mengenal Tuhan dengan benar dan tetap hidup takut akan Allah. Dan bagaimana kita bisa berlaku adil, saudara-saudara. Di sekitar kita banyak orang-orang yang lemah. Di sekitar kita banyak orang-orang yang berdosa. Bagaimana kita membawa mereka yang lemah dikuatkan, yang berdosa mau bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Bagaimana Sang Juru Selamat itu hadir, bisa menjadi penyelamat buat orang-orang yang tertindas. Apakah hari ini kita punya pola yang sama dengan apa yang Yesus lakukan? Apakah melalui perkataan kita bisa menguatkan orang-orang yang hari ini sedang terpuruk? Apakah melalui perkataan kita, malah kita menyakiti mereka? Apakah kita bisa mengajar orang-orang fasik sehingga apa yang kita katakan seperti pedang yang bermata dua, yang bisa menusuk dan kemudian membuat mereka bisa berbalik? Bukan berjalan di dalam pemikiran sendiri, tetapi mengerti bagaimana seharusnya hidup di dalam Tuhan. Dan apakah kita benar-benar menjaga kehidupan kita untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran sampai akhir hidup kita seperti Yesus yang setia melakukan tugasnya di muka bumi ini. Itu saudara-saudara yang bisa saya sampaikan dari Yesaya 11. Kiranya bisa menjadi berkat dan menjadi sebuah hal yang harus kita imani untuk kita lakukan. Bukan hanya sekedar berhenti dalam hidup kita, tetapi kita bisa menjadi berkat buat orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Ya Tuhan, Engkau Raja Damai yang telah hadir atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami memperoleh hal yang terbaik di dalam kehidupan kami melalui Yesus. Diberkatilah Engkau Tuhan. Dan kami janji Tuhan di dalam kehidupan kami akan senantiasa menyenangkan Engkau. Dan kami akan senantiasa ya Tuhan meninggikan nama-Mu supaya kami menjadi panji-panji kemenangan-Mu Tuhan. Sehingga setiap orang yang Tuhan taruh di sekeliling kami akan melihat Tuhan sendiri melalui hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah mengajar setiap kami. Dan kiranya Tuhan kami bisa menjadi pelaku atas firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap yang percaya katakan amin. Terima kasih saudara-saudara, sampai jumpa di hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.